Saya kerja di dunia properti. Dulu jadi agent properti. Oh, jadi Sebelum married. Mungkin kalau kita beli handphone, dia ada manual booknya. Kita Oke. beli elektronik, dia ada manual booknya. Kalau manusia punya manual book itu tanggal lahirnya. Tapi misalnya ada orang itu kena masalah terus berlarut-larut dan rebahan, itu kita bilang cong negatif. Rumah jangan tusuk sate. Apalagi pintu rumah jangan langsung menghadap ke kamar mandi. Dan juga katanya pintu masuk nggak boleh langsung kelihatan pintu belakang rumah. Karena katanya dianggap rezekinya atau hokinya kurang bagus. Nah, di episode kali ini nanti kita akan bahas semuanya bersama di podcast Ruang Tamu Suwarna Sutra. Bicara rumah, kaya cerita. Dan kali ini aku Aldo Rusli nggak sendiri, tapi sudah ditemani oleh ini dia, Ibu Lely Elvi. Halo Ibu, selamat datang. Hai Mas Aldo, Apa kabar? Yes, Kita baik. selalu baik kan? Betul, selalu baik. Bu Lely, kesibukannya apa nih belakangan ini? Saya setiap hari sibuknya ngukur rumah. Sibuk ya? Sibuk. Oke, jadi jadwal padat banget ya Bu Lely ya? Amin. Amin ya, rezeki pastinya berlimpah terus ya Bu Lely ya? Harus dijemput. Harus dijemput. Jemput. Nah, itu guys, rezeki harus Harus dijemput. dijemput. Jangan ditunggu. Oke, jadi Ibu Lely ini hari ini menjadi bintang tamu untuk episode kali ini. Kalau tadi sebelumnya aku udah ajak Kak Hilman sebagai seorang arsitektur udah berkeliling ke sudut-sudut dari klaster Caksana ini, sudah melihat-lihat menilai rumah secara estetik atau tidaknya. Tapi khusus kali ini, Suwarna People, Ibu Lely hari ini hadir untuk menilai secara Feng Shui. Ya. Betul ya Bu Lely? Betul. Sebelum ini aku mau tanya dulu, bacanya Feng Shui atau Feng Shui? Sebenarnya Feng Shui sama Feng Shui itu sama. Oh, sama. Cuma dialeknya yang berbeda. Dialeknya berbeda. Jadi Berbeda. aman ya? Aman. Aku takutnya salah nih. Aman. Oke. Jadi untuk Suwarna People, Ibu Lely ini juga tergabung dalam Feng Shui Consulting Group dan juga pastinya memberikan jasa untuk Feng Shui dari berbagai rumah ya Bu Lely ya? Betul. Dan saya sudah bergerak ini 18 tahun loh Mas Aldo. 18 tahun. tahun. Wow, udah lama banget 18 tahun ya. Benar. Berarti udah banyak yang dilalui ya. Dari yang berbagai A, B, C, D sampai Z ya. Setuju. Sampai yang mungkin sekarang mereka udah punya cucu pun. Udah punya cucu. Oke, Bu Lely mungkin sedikit ngobrol tentang Bu Lely terlebih dahulu ya. Bu Lely ini awalnya kan tadi mulai 18 tahun yang lalu, betul ya Bu Lely ya? Baik. Nah, dari 18 tahun yang lalu itu sebelumnya untuk jurusan sekolah atau kuliahnya Bu Lely itu jurusan apa ya? Karena kalau Feng Shui itu kan tidak ada di dalam kategori pembelajaran di Indonesia nih. Baik, benar. Sekarang udah ada Mas. Oh, udah ada? Udah ada di beberapa universitas. Oke. Jurusan tambahannya ada Feng Shui untuk arsitektur. Oh, Iya. oke, saya baru Kalau tahu. zamannya saya, kita masih mencari di luar. Ya. Latar belakang saya sih akuntan ya Mas. Beda jauh ya. Guys, akuntansi. Oke, jadi akuntan ya Ibu Lely ya? Benar, saya mengenal Feng Shui itu setelah saya married dan punya anak. Ya, karena setiap orang pasti mempunyai time mencari apa sih yang saya butuhkan saat itu dan jawabannya. Setelah itu saya benar-benar cinta dengan dunia Feng Shui. Oke, jadi awalnya tiba-tiba dari jurusan akuntansi pernah, berarti dulu kerjanya sempat kantoran juga kah? Saya kerja di dunia properti. Dulu jadi agent properti. Oh, jadi sebelum married. Setelah saya sudah Yes, menikah, saya bantu suami saya di usaha foto studio. Kita kan dari Batam ya, saat itu lagi rame-ramenya. Dan saya merasa saya bukan di bidang itu. Saya senang sesuatu yang berurusan dengan properti. Saya juga mengalami suatu musibah yang saya bilang ke diri saya sendiri. Saya butuh jawaban dan saya ketemunya di Feng Shui. Saya aplikasikan dan sekarang menjadi kerjaan saya sehari-hari. Profesionalnya saya. Jadi awal tiba-tiba kenapa alasan mempelajari Feng Shui juga karena ada tadi menjawab yang ada musibah yang tadi ya Bu Lely ya? Betul. Oke. Selalu ketika kita ingin jawaban terjadinya sesuatu itu pasti ada orang yang kita tanyain kan. Nah, ketika orangnya memberikan saya jawaban dan saya merasa saya ingin pelajari lebih dalam, makanya saya tekunin dunia ini.
Oke, Ya, berarti sudah 18 tahun tadi juga sudah ditekuni. Nah, betul. tadi kan Bu Leli bilang kalau sekarang itu pelajaran Feng Shui udah ada di beberapa mata kuliah si arsitektur itu. Betul. Tapi kalau dulu, nah Bu Leli belajarnya gimana? Saya bermulainya guru pertama saya itu dari Indonesia. Mm-mm. Terus dari kan kita dulu ke Gramedia buka ada buku Lilian tuh, buku Feng Shui Iya, dan iya. banyak sekali kan waktu itu. Nah, waktu itu yang paling simpel saya masuk itu melalui guru yang di Indonesia. Terus saya belajar di Singapura, saya belajar di Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Malaysia, Kong, Hong Kong, Taiwan, Taiwan. Cina, dan ada guru Inggris bahkan yang saya sendiri kurang pinter di Inggris, tapi saking Oke. saya mau belajarnya, apapun saya belajar. Berarti udah tadi ada 7 ya? 7. Wow, banyak banget Dan ilmunya berulang ya. kali saya sampai hari ini setiap tahun saya upgrade. Saya kadang ke Oh, ada conference-nya ya. Feng Shui Mm-mm. internasional saya ikutin. Terus juga ada dunia, misalnya kadang di Beijing, di Shanghai, Ya. Singapura, Malaysia, saya ikutin terus, Mas. Oh, Iya, oke. nggak pernah absen belajar saya. Dari tadi saya berpatokan sama 7 yang itu ya. Dari 7 yang itu ilmunya kurang lebih sama atau tiap negara itu beda-beda? Sebenarnya setiap guru mempunyai keahlian yang berbeda-beda. Oke. Jadi dari guru itu kita belajar pengalaman beliau dalam menangani masalah, sudut pandang beliau ketika sebenarnya yang kita pelajari itu teori. Lalu Oke. sudut pandang ketika di lapangan itu seperti apa, lalu apa yang mereka lakukan sehingga klien yang mereka pegang menjadi lebih bagus. Kan tujuannya seorang konsultan adalah orang yang meng-hire kita untuk mengfungsiin rumahnya mendapat imbalan atau mendapat energi bagus yang lebih bertubi-tubi bagusnya kan? Iya, oke. Jadi tujuannya ingin mendapatkan energi bagus. Gitu. Nah, kalau misalnya boleh didefinisikan nih secara umum, Feng Shui sendiri maknanya itu apa nih Bu Leli? Sebenarnya Feng Shui itu adalah salah satu bidang dari Chinese Metafisika. Chinese Metaphysics, Iya, oke. dia itu lebih mempelajarin aliran energi yang ada di alam, lalu disesuaikan dengan penghuninya. Jadi ibaratnya itu dia mata kuliahnya adalah jurusannya arsitek. Yes. Ya, kalau metafisika masih ada lagi, kita ada konsultan personal, di mana kita membahas detailnya personal orang itu lebih cocok di usaha apa dan problem apa yang dialami. Nah, terus kita juga ada logo, ada number, ada warna, ya. Kita juga banyak sekali ada face reading, bone reading, palm reading, tapi saya tidak spesialis di situ. Oh, oke. Berarti banyak ya kategori yang bisa dipelajari ya? Banyak, Mas. Hari ini Mas sampai belajar pun, misalnya masuk ke conference itu kelilingnya kayak lihat pameran, nggak keluar juga nggak tahu mau belajar apa. Terus kalau misalnya tadi pengalaman awalnya belajar Feng Shui kan karena ingin mengatasi ada musibah yang terjadi di kehidupannya Bu Leli. Tapi kalau pertama kali momen dari Feng Shui itu bisa membantu kehidupan orang lain, ada bisa diceritain nggak Bu Leli? Betul, yang saya bilang masalahnya begini, kita tahu setiap pernikahan itu berlatar belakang adalah kasih sayang. Okay. Di mana kita pernah menghuni satu rumah dan rumah ini energinya jelek, mendatangkan ketidakharmonisan dan bertubi-tubi masalah. Kita mau tahu apa yang terjadi kan? Makanya saya cari jawabannya di sana. Oh. Ya, setelah itu saya aplikasikan ke klien saya. Setiap orang datang dengan tujuan berbeda. Ada orang bilang, Bu, saya mau dilihat supaya penataan itu cenderung ke rezekinya kita. Ada juga bilang, Bu, saya kepingin punya anak. Ada juga saya lebih pengen harmonis. Atau saya ingin dapat pasangan. Oh. Ya, jadi Feng Shui itu tidak bisa sesempurna mungkin. Tapi seberapa yang dia inginkan untuk improve di sana. Oke, nah kalau Feng Shui tersebut kan saya boleh bilang nggak kalau itu tuh kayak kepercayaan atau mitos? Enggak, karena dia seperti matematika, bisa dihitung. Oh, bisa dihitung? Bisa dihitung, ada plus dan minusnya. Oh, oke. Jadi beneran secara teori itu memang benar-benar ada dan bisa dipelajari ya? Benar. Oke, berarti untuk zaman sekarang nih, Suwarna People, berarti untuk Feng Shui tersebut udah bukan kayak kepercayaan. Katanya kalau ini begini, ntar begini. Udah nggak begitu lagi ternyata ya?
Semua bisa dihitung. Sebenarnya dari 4.000 tahun yang lalu itu feng shui itu juga merupakan hitungan. Jadi hitungan database kita berdasarkan posisi matahari, posisi bulan, lalu unsur-unsur yang ada di alam semesta seperti unsur tanah, unsur api, unsur logam, unsur air, dan unsur kayu ya. 5 unsur ini yang kita ambil dari alam, kita sesuaikan dengan penghuninya. Oke, berarti terkait misalnya kalau aku ya, boleh lihat, aku kan misalnya kelahiran 94. 94 itu kalau nggak salah, nanti benerin ya guys kalau misalnya aku salah. Kalau nggak salah 94 itu sionya anjing kayu. Betul. Bener ya? Benar. Tetapi itu bukan unsur sendiri. Unsur sendiri itu atau kita kategori unsur jati diri dilihat dari tanggal lahir dan jamnya. Tanggal lahir dan jamnya. Jadi tahun 94 itu semuanya itu adalah kita kategori anjing-anjing kayu. Tapi unsur pribadi beda-beda. Makanya ada 1 juta orang yang berbeda. Oke, Bu Lely tadi kan menarik ya. Unsur kategori pribadi seseorang itu sangat berpengaruh. Tapi sebenarnya apakah seberpengaruh itu pada kehidupan nyatanya? Iya, seperti gini. Mungkin kalau kita beli handphone, dia ada manual booknya. Kita beli elektronik, dia ada manual booknya. Kalau manusia punya manual book itu tanggal lahirnya. Iya, tanggal lahir itu saya ibaratkan kayak Google Map-nya kita. Di dalamnya itu ada informasi ya tentang unsurnya kita, interaksi kita dengan 5 unsur ya. Terus kita juga ada hitung 12 sektor diri kita sendiri, sektor saudara, sektor pasangan, sektor anak, sektor keuangan, kesehatan. Travel ini ekspor impor atau perjalanan, terus teman itu partnership. Makanya ada orang yang cocok partnership, ada tidak. Karir ada yang cocok di profesional atau di kita bilang bisnis. Terus sektor properti, sektornya satu lagi cara pikir, pola mental. Lalu sektor orang tua. Banyak 12 sektor, makanya dari situ kita mau zoom yang mana. Kalau Mas bilang hari ini cari rumah, saya mau fokus ke keuangan, saya cari sektor keuangannya keluar. Kalau Mas bilang aku mau cari pasangan nih, ya saya cari pasangan keluar. Berarti bener ya, kadang kan kita suka dengar kayak, aduh nggak ciong nih sama orang yang ini. Bener, namanya ya manusia ya tidak selalu sama. Kita tentunya berbeda-beda ya. Kalau ciong cuma hanya 2 kalau dalam mitra, ciong positif atau ciong negatif. Kalau ciong negatif apapun yang kita lakukan itu tidak jadi apa-apa. Ciong positif malah dia menjadi turbulence, perubahan hidup yang terbesar dalam kita. Oke, jadi perubahannya bisa ke arah lebih baik atau malah makin buruk. Betul. Kadang-kadang kita mendengarkan bahwa karena kejadian ini orang itu berubah menjadi lebih rajin, lebih mau kerja. Nah itu kita kategori ciong kan, tapi ciong yang positif. Tapi misalnya ada orang itu kena masalah terus berlarut-larut dan rebahan, itu kita bilang ciong negatif. Oke. Wah banyak banget yang bisa dibahas. Tadi ada 12 faktor. Nah sekarang kalau balik lagi ke Feng Shui. Kalau untuk yang tadi saya sempat bahas, berarti saya udah nggak bisa bilang itu mitos atau kepercayaan ya. Tapi kan kalau orang Indonesia mungkin kebanyakan menganggap lebih simpel aja deh. Contoh, tadi rumah jangan tusuk sate, atau kamar mandi jangan menghadap kamar utama, seperti itu. Nah kalau yang kayak gitu-gitu bagaimana? Kita seru juga ya, kita bahas satu persatu ya. Boleh. Yang tentang rumah tusuk sate dulu ya. Pertama begini, rumah tusuk sate energinya lebih kenceng dibandingkan yang tidak tusuk sate. Jalan. Ini kita terima, ya kan? Betul kan? Berarti dia lebih ini ya. Candaannya adalah kalau nanti mobil, saya sering dengar. Ya mobilnya itu kalau bawanya kenceng tabrakan kan. Tapi beneran ada yang pernah tabrak juga di daerah selatan ya kan? Iya. Tetapi kalau kami menghindar, kenapa? Karena energinya deras. Kita nggak tahu badannya kuat bisa terima atau tidak. Kalau penghuninya kuat bisa terima, sebenarnya tusuk sate bisa menjadi rezeki yang sangat positif sekali. Ya kan? Berarti kalau dia jalurnya energinya bagus bagi dia, berarti yang datang kenceng kan? Jadi energi positif nggak? Positif kan? Ya, tetapi kita nggak berani saja, kita nggak tahu kapan dia berubah menjadi ganas. Ya, oleh sebab itu kita sering sekali bilang hindari ya. Bukan berarti dia jelek, cuma kita nggak berani ambil resiko di situ. Kalau masalah posisi kamar, kayak ruangan gitu-gitu, misalnya katanya
Saya sering dengar, tapi kalau misalnya salah nanti dibetulin ya Bu ya. Katanya lebih baik rumah itu menghadap timur karena di mana matahari terbit, energinya berasal dari situ. Saya banyak ketemu Konglo, mereka punya rumah hadap barat. Oh barat, oh barat ya, barat ya. Karena panas, jadi mereka nggak pulang-pulang, lebih rajin kerja. Jadi itu sebenarnya salah satu kita kategori kepercayaannya aja. Kalau bicara feng shui, kita bicara berdasarkan database. Database-nya seperti apa? Untuk feng shui ada periode, setiap periode itu 20 tahun. Jadi 2004 ke 2024 itu namanya periode 8. Jadi periode 8 kita sering memilih klien itu timur laut sama barat daya punya rumah. Sekarang ini adalah periode 9. Periode 9 ini kita lebih memilihkan utara dan selatan. Utara dan selatan. Kalau Mas punya timur ya, itu bukan juga jelek, tapi kembali lagi ke personal. Tapi secara energi untuk periode 9 punya rumah itu adalah utara dan selatan. Tadi saya pelajari klasternya, ternyata Suwarna banyak sekali rumah yang arahnya utara dan selatannya, dan itu akan sangat bagus buat people yang tinggal di sini. Oke, nah kalau begitu, kalau untuk peminatnya sendiri yang menggunakan jasa Feng Shui ini, banyak nggak sih di Indonesia? Banyak sekali, banyak sekali. Jadi kita ini masih ada terbagi, ada yang percayanya ke mungkin tradisi dan kepercayaan, tapi ada yang berkarir seperti saya, profesional juga banyak. Jadi rata-rata boleh dikatakan orang Indonesia percaya Feng Shui, percaya, tapi lebih percaya adalah Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan. Mereka menerapkan di negara bahkan. Nah untuk Suwarna People, buat kalian yang punya pertanyaan atau mungkin punya statement-statement lain mengenai Feng Shui ini tuh, silakan boleh langsung tulis di kolom komentar, nanti juga akan kita jawab ya. Betul. Bu Lely ya, oke. Bu Lely nanti juga kita kan nanti di akhir setelah podcast ini kita juga akan keliling, kita lihat-lihat rumah ini juga klaster Caksana sama kayak kemarin untuk lihat dari menilai segi estetik, tapi kali ini melihat dari segi Feng Shui. Betul. Nah, kita mau lihat denahnya dulu. Oke, tim boleh ditampilkan denahnya. Nah, ini dia untuk Suwarna People. Ini merupakan denah dari tipe Clarkia, klaster Caksana by Suwarna Sutra. Oke. Bu Lely, kita mau mulai dari mana? Yang ini lantai 1 ya, ini lantai 2. Ya. Mas, saya boleh dikatakan hari-hari ini saya lihat layout. Saya rasa saya lihat layout lebih cepat daripada arsitek. Karena hari-hari berbeda ya. Nah, sekarang saya tanya ke Mas sendiri, apa yang Mas lihat di layout ini yang berbeda dengan layout biasa? Saya lihat dari denah 1 ya. Iya. Buka pintu, langsung lihat tangga. Oh, betul sekali Mas, pinter. Ya, salah satu yang orang sering tanya adalah buka pintu ketemu tangga boleh atau enggak ya. Nah, kita kalau lihat ini ada jarak enggak 6 meter? Ada 5,7 kan? Iya. Ya, berarti sebenarnya yang kita kategori buka pintu langsung ketemu tangga itu adalah posisi di depannya. Bukan yang ada jarak 6 meter seperti beginian ya. Simpel sekali, kita taruh sofa, kita taruh lemari, itu sudah bisa menghalangi. Jadi itu sudah tidak menjadi jeleknya Mas. Jadi solusinya memang nggak boleh yang terlalu... Kan sini ada kabinet ya. Kita ada kabinet, kita buka, memang kelihatannya tangga, tapi ada sofa, ada kabinet, itu sudah merupakan penghalang energi. Jadi dia tidak langsung. Jadi sebenarnya bisa dikasih solusi ya, kasih penghalang. Betul. Betul. Lalu kalau dari lantai 1 lagi, Ibu Lely, apa lagi kira-kira? Saya menjawab dari ini ya, sudut pandang orang awam ya. Apa Bu Lely? Ya, kalau di sini coba perhatikan apa yang berbeda dapur. Biasanya dapur orang sering taruh di belakangan, ini di depan. Betul. Nah, ini kita pintu masuk, sebelah sini langsung ketemu dapur. Ketemu dapur. Nah, ada beberapa yang mengatakan saya kategori mitos kali ya, karena bilang dapur itu nggak boleh di depan, harus di belakang karena nggak boleh kelihatan. Pertanyaan saya adalah apartemen
ya segitu banyak yang buka langsung ketemu sama dengan dapur, apakah mereka semua jelek? Enggak kan? Kembali lagi ke personal. Sebenarnya dapur mau di depan, mau di belakang, yang penting dia di sektor bagusnya rumah. Oke, contohnya ini rumah utara selatan, pasti utara dan selatan itu boleh kita letak dapur ya. Tetapi kalau dia ada di belakang, kita kotor nggak apa-apa, nggak dilihat orang kan. Kalau di depan, dia semaksimal mungkin harus bersih dan rapi. Dia tetap akan menjadi dapur produktif yang membawa berkat buat orang yang tinggal, asalkan jangan kotor. Jangan kotor. Tapi memang kalau bisa jadi orang yang harus bersih ya Suwarna People ya. Terus dari lantai 1, apa lagi nih Bu Leli? Kalau di lantai 1 ya memang kan rumah itu beberapa kriteria kan, ada kecil dan besar ya. Kita pernah menghandle rumah yang 3x4 aja itu udah bisa menjadi feng shui. Ini udah cukup lumayan luas. Dari posisi dapur nggak ada masalah, posisi kamar tidurnya juga nyaman, letaknya di belakangnya, toilet juga tidak ada tumpang tindih, layout di lantai 1-nya cukup bagus. Oke, berarti untuk lantai 1 aman ya? Aman. Nah, sekarang kita pindah ke sisi sebelah kanan. Betul. Ini untuk lantai 2. Ya, untuk di lantai 2 dia 2 kamar ya, satu posisinya itu diletakkan di posisinya depan ya. Kalau kita lihat berarti ada satu ranjangnya itu dekat kompor ya. Tapi saya lihat dia masih lebih dekatnya ke balkon, jadi agak jauh. Ya, kita masih bisa mentoleransikan ya. Kenapa? Yang penting kompornya itu jangan di bawah ranjang langsung. Karena gini, kalau setiap hari kita masak kan dia menimbulkan api. Api itu akan merusak bagian logam. Jadi di dalam manusia tubuh yang paling gampang terasa tidak nyaman itu adalah kita kategori tulang sama darah. Darah itu seperti tensi tinggi ya, atau bisa sebagai mengganggu keharmonisan. Maka sebab itu kompor tidak boleh dibawanya ranjang langsung. Berpengaruh, bisa jadi orang emosian nggak? Bisa Mas. Oh bisa. Bisa, kalau Mas punya unsur jati dirinya sudah api, terus dikasih di bawahnya kompor itu pasti panas meledak. Suwarna People. Nah, itu lumayan tuh tips ya. Jadi, kalau rumahnya 2 lantai, usahakan di lantai 2, bawah kamar, itu jangan yang mengandung api. Saya bilang yang nggak harus kompor berarti ya? Betul. Ya, jadi kalau settingan seperti ini kan udah dekat dengan arealnya balkon, itu jauh lebih sempurna ya daripada yang kita bilang di atasnya kompor. Ya, berarti sudah ada solusinya. Sudah ada solusinya. Bu Leli, di lantai 2 ada lagi nggak kira-kira yang bisa dibahas? Sudah sangat bagus ya. Secara kaidah menurut saya ini sudah kaidah feng shui yang sangat bagus dia yang saya temuin di lapangan, makanya saya mau diundang untuk membicarakan tentang layout ini. Jadi untuk tentang arahnya ini saya tadi juga udah ngecek di lapangan, dia lebih banyak utara dan selatan. Memang lagi energi positifnya periode 9. Semoga ketemu orang yang memang benar dia cocok utara dan selatannya. Kalau tinggal di sini apalagi misalnya dia cocok utara, utaranya adalah kompor dapur, dia itu akan double rezeki. Double rezeki. Betul. Jadi secara denah dan juga arahnya untuk klaster Caksana tipe Clarkia ini udah sangat Betul. Jadi nanti kita tinggal lihat si penghuni yang masuk sini, kalau tadi energinya sesuai, semua akan di-double berkali-kali lipat. Kalau arahnya bukan sesuai pun, dia juga udah mendapatkan satu rumah yang tidak banyak sisi negatifnya. Wow, banyak yang bisa dibahas ya. Aku mau tanya lagi, kalau misalnya pengaruh untuk sebuah rumah itu dianggap, wah nih feng shui-nya hoki nih, ada apa aja? Secara umum. Secara umum yang feng shui-nya termasuk hoki, seperti layout ini tidak saling tumpang tindih. Betul. Selain itu ada lagi nggak mungkin? Kembali ke personal. Ke personal. Seperti baju yang cantik, ya kita udah kategori cantik.
Tapi ada yang pakainya menjadi lebih bagus lagi. Oh, oke. Jadi memang selain rumah yang secara feng shui-nya udah bagus, tetap nanti harus lihat lagi ke personality si Benar, penghuninya itu. benar. Tetapi ada beberapa tips feng shui yang bisa diberikan seperti rumah mestinya rapi, tidak menimbulkan bau, pencahayaan yang bagus. Nah, itu akan membuat energi rumah berjalan lebih positif lagi. Oke, nah untuk Ibu Leli sendiri, misalnya nih, kalau kita mau beli rumah, contohnya ini deh, rumah di klaster Caksana ini. Kita beli rumah, kalau ini kan memang feng shui-nya sudah bagus. Tapi misalnya kita beli rumah, kan kita belum tahu nih feng shui-nya bagus atau tidak. Lebih baik, kita udah punya denah. Cek dulu misalnya ke Bu Leli, baru kita konstruksi atau bagaimana? Kalau itu mau bangun berarti kita ke lapangan dulu untuk mengecek ya. Setelah kita cek, kita membagi zonasi. Baru digambar, baru dibangun. Tetapi kalau misalnya mau beli yang sudah jadi, ya, yang mau beli sudah jadi, kita tetap ke lapangan, kita memilih unit. Memilih unit. Ya kan sekarang ini kan ada, walaupun belum dibangun, tapi ada patoknya. Sudah ada patokan, dari patokan itu kita udah bisa memilih. Beberapa kok klien saya dari developer ya, saya menemani mereka dari awal yaitu memilih unit di lapangan. Misalnya kalau tadi kan klaster Caksana ini ya sudah aman ya, secara feng shui sudah oke. Tapi misalnya kita sudah terlanjur, saya bisa bilang salah nggak ya? Atau mungkin feng shui-nya kurang bagus. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Selalu ada solusi, Mas. Cuma setiap punya rumah problemnya berbeda. Jadi kita mungkin susunannya berbeda. Selalu ada solusi. Ya, kalau dia tidak ciong ke kesehatan, kita gampang tangani. Dia ciong kesehatan pun kita berusaha untuk bisa tangani. Karena itu kerjanya konsultan kan. Betul. Oke. Aku boleh mungkin ambil contoh ya, biar relate juga dengan teman-teman Suwarna People. Misalnya nih, amin, saya nanti beli unit di sini ya, di klaster Caksana ini untuk tipe Clarkia. Misalnya, saya udah siapin kertas. Nah, pulpen juga udah siap. Misalnya, kita hitung ya. Tadi kan denahnya sudah dilihat. Misalnya saya itu 26 Juli 94. Jamnya? Oh, jam lahir juga ya? Perlu. Karena kan saya bilang menentukan itu adalah tanggal lahir dan jam lahir. Aduh, sayang banget saya jam lahirnya nggak tahu. Benar. Jadi dari kita punya tanggal lahir biasanya menceritakan siapa diri kita. Tapi kalau saya lihat di sini jam 2 bukan merupakan jamnya. Kenapa? Karena kita dari polanya kita seperti pola beginian itu kebaca dia punya bentuk wajahnya seperti apa yang ada di sini. Wah, banyak ya detailnya ya. Detailnya banyak, Mas. Kalau misalnya mungkin saya boleh tanya sedikit beberapa jatuhnya klien ya yang menggunakan jasa Ibu Leli ini, jasa feng shui ini, biasanya tuh masalah yang pengen dia atasi tuh apa? Yang umum kan yang saya sering dengar, ya biar rezeki lah berlimpah, kayak gitu, kesehatan. Itu biasanya laki-laki. Laki-laki. Ya, karena laki-laki kan menjadi tulang punggung ya. Dia juga menginginkan masa depan yang bagus. Makanya itu kita selalu bicara keuangan itu bagi laki-laki. Kalau wanita tentunya selain keuangan, salah satu harapannya ada keharmonisan. Nah, keharmonisan ini kita cari sektor pasangannya di mana mereka lebih gampang mesra. Ya, ada juga memang mereka sudah nikah bertahun-tahun belum diberi rezeki anak ya. Kadang kita menata sedikit ya. Sebenarnya sinkronkan energi sama alam semesta. Nah, di situ kalau Tuhan beri ada beberapa yang positif dan hamil serta punya baby. Jadi berpengaruh itu ya bisa ya? Benar. Tentunya kadang-kadang dengan campur tangan dokter juga kan, tetapi kan sebelumnya udah ke dokter juga gitu loh. Kalau misalnya secara simpel ada tips dan trik nggak dari Bu Leli misalnya, nih buat menambah rezeki misalnya di pintu masuk taruh cermin atau apa yang simpel? Feng Shui itu bicaranya adalah tentang penataan lokasi. Lalu kita memanfaatkan energi dari 5 unsur ya. Terutama konsultan feng shui paling sering lakukan adalah menempatin posisi air.
Ya, posisi air kan air membangkitkan energi, makanya namanya feng dan shui. Feng itu adalah angin, shui itu adalah air ya. Jadi ketika mereka bersatu menjadi sumber rezeki ya. Keduanya itu lampu nggak boleh irit-irit, jangan nutup sampai rumah gelap-gelap. Itu salah satu juga menambah posisi unsur api di dalam rumah. Ketiganya itu adalah areal masuk, jangan letak sepatu kotor, berbau, itu jangan. Atau tumpukan barang-barang yang sudah tidak bagus. Kenapa? Ketika seorang konsultan dia masuk ke rumah, dia melihat bahwa depannya itu berantakan, artinya pasti di dalam rumah tangga ada sedikit kendala. Ya, itu tips yang bisa saya berikan. Bu Lely, maafin ya, tadi anak-anak naruh sendal berantakan di depan ya. Ya, nanti kita rapikan lagi biar penjualannya top ya. Berarti tadi kurang lebih tipsnya itu lagi. Ada lagi nggak Bu Lely yang lain yang bisa diberikan untuk? Terakhir adalah tidak memblok pintu masuknya rumah. Tidak memblok. Iya, kadang-kadang orang sering menaruh sepeda di depan pintu sehingga kita mau masuk pintu harus. Iya. Tuh dulu saya pernah kayak gitu. Misalnya ya, mungkin teman-teman Suara People pernah ngalamin naruh motor di depan pintu masuk ruang tamu kayak gitu. Itu jangan ya? Jangan. Rumah besar nggak ada masalah. Kalau rumah kecil selapang mungkin kita bisa membuka energi. Energi itulah yang membuat hidup kita menjadi lebih nyaman. Itu tadi dia teman-teman Suara People udah dibahas, bisa di take note juga semua info, tips dan trik dari Ibu Lely untuk episode kali ini. Bu Lely mau nanya-nanya lagi nih. Siap. Kita kepo sedikit ya. Bu Lely kan udah ada tim juga ya? Iya. Nah, mau nambah lagi nggak tim? Saya mau nih. Timnya saya Mas berulang kali nangis bilang mau berhenti Mas. Serius? Serius. Karena sebenarnya mau kerja di bidang ini harus ada passion. Lalu kadang-kadang kita punya klien ya, kita terimanya Jakarta. Kalau dia meluas usahanya ke Bali, kita juga harus ikut ya kan. Kita baru sampai di Jakarta, kita mau pulang Batam, ini sudah ada panggilan Medan. Nggak pergi dia marah-marah misalnya ya. Sampai kita 1 bulan mungkin penerbangan beberapa kali, itu sungguh capek fisik ya. Ya. Bu Lely, kalau yang ini belum ada tanda-tanda mau resign dong? Dia sudah kontrak mati dengan saya Mas. Kontrak mati ya. Bu Lely, kalau jasa yang tadi selain misalnya untuk feng shui rumah, jasa-jasa yang ditawarkan itu ada apa lagi? Sebenarnya saya paling sarankan dan saya paling suka itu adalah jasa cari tanggal lahir baby. Cari tanggal lahir baby. Benar, karena ya saya pingin ya, itu salah satu harapan saya. Kan saya begitu saya buka pola, saya bilang orang ini bergerak di bidang IT. Saya ketika buka pola, orang ini bergerak di bidang properti ya. Ketika saya buka pola, orang ini lagi banyak masalah ya kan. Dari mana saya tahu? Itu database-nya tanggal lahir kan. Ketika kita misalnya sekarang ini semua pingin lahiran itu secara seksio. Ketika dia seksio, apa salahnya dia pilih tanggal lahir? Menurut saya tanggal lahir yang terbaik ya, itu menjadi berkat buat perjalanannya sang baby ya. Saya selalu bercanda sama adik saya Yuki yang asisten saya juga. Saya bilang kalau dulu kita dilahirkan dengan pola dagang yang bagus, hari ini kita nggak jadi konsultan, nggak banting tulang. Bu Lely, terus kalau misalnya ini kan salah satu, saya bilangnya apa ya, mungkin jasa atau bidang pekerjaan yang tidak terlalu banyak di Indonesia. Saya bisa bilang gitu ya? Bisa bilang banyak dan tidak banyak. Yang profesional mungkin bisa terhitung tangan. Yang menurut tradisi kata orang tua itu banyak. Iya, makanya kadang-kadang mesti bedain yang profesional sama yang katanya turunan. Bu Lely, ada pesan nggak untuk teman-teman, untuk Suwarna People, buat mereka yang mungkin kehidupannya pengen lebih harmonis dan juga lain-lain pesannya? Baik, gini,
Kalau sekarang kondisi Anda baik-baik aja ya. Kalau baik-baik aja saya yakin fungsi rumah nggak begitu banyak masalah. Tapi kalau misalnya tidak baik-baik aja, mungkin daripada Anda memikirkan bahwa fungsi saya salah atau tidak, tapi bisa dimulai dengan apa? Mungkin bisa tukar, kita punya kamar tidur, ya kan? Posisinya berbeda kan, berbeda. Seperti saya sekarang menghadap Mas, saya menghadap sini kan posisinya berbeda. Nah, tentunya dengan hadapan yang berbeda itu membuka cara pikirnya kita atau peluang yang tidak kita kelihatan ya. Itu simpelnya kerja feng shui. Oke, jadi bisa dimulai mungkin merubah hal-hal yang simpel ya. Betul. Kebiasaan-kebiasaan kita. Betul. Oke, yang pasti yang tadi sesimpel kita harus bersih, rajin. Betul. Seperti itu ya. Dan juga boleh malas ya, intinya itu dulu ya. Iya dong Mas, saya sampai hari ini rezeki aja saya jemput kemana-mana. Jauh-jauh padahal Bu Lely tuh dari aslinya Batam ya. Saya dari Batam. Tapi karena selama saya bekerja profesional 18 tahun di bidang ini, klien saya udah kesebar ya Indonesia berbagai kota besar. Jadi saya 1 bulan itu harus beberapa kali penerbangan. Oke. Wah, padat banget jadwal Bu Lely ya. Makanya harus passion, benar kan? Betul harus passion. Kalau nggak kayak aduh capek bener ya Bu Lely ya. Oke. Wah, waktunya kayaknya udah nggak banyak Bu Lely. Padahal aku masih banyak yang mau dibahas dengan Bu Lely. Tapi nanti abis ini kita ngobrol-ngobrol lagi Bu Lely ya. Iya, kita jumpa di episode berikutnya. Episode berikutnya. Oke, Bu Lely, buat teman-teman Suwarna People yang mau tahu Bu Lely Elvi lebih lanjut lagi, Bu Lely boleh dong kasih tahu sosial medianya. Saya sering berbagi tips feng shui ya dengan cuma-cuma itu di IG, dan IG itu dipegang kami sendiri, itu Lely Elvi Official ya. Kalau Anda buka Lely Elvi Official pasti akan keluar satu-satunya, itu adalah yang berurusan dengan feng shui ya. Teman-teman, saya sering bagi tipsnya yang saya bikin konten itu lebih udah saya pertimbangkan dan yang bermanfaat buat yang mengikutinya. Oke, nah silakan boleh langsung dilihat sosial medianya, Instagramnya. Tadi sudah diinfokan banyak tips yang bermanfaat dan pastinya gratis lagi. Betul ya Bu Lely? Betul. Oke, boleh langsung dicek aja. Dan sekali lagi terima kasih untuk Ibu Lely atas waktunya hari ini. Untuk info-infonya juga tadi sudah membahas Dena. Dan tadi bonus membacakan tanggal lahir saya juga. Sampai ketemu. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Dan juga kita tunggu untuk Suwarna People, next episode yang nanti akan ditampilkan pastinya dengan tema dan juga info yang lebih menarik lagi. Dan untuk teman-teman Suwarna People, kalau kalian punya request bintang tamu atau topik yang ingin dibahas, boleh langsung tulis aja di kolom komentar. Nanti akan kita lihat. Nanti akan kita bahas juga untuk topik-topik yang kita anggap, dan juga bintang tamunya bahkan bisa request juga, oke? Sekali lagi terima kasih buat teman-teman Suwarna People untuk podcast hari ini sudah mengikuti dari awal. Terima kasih juga Ibu Lely Elvi sekali lagi atas waktunya. Terima kasih, dan juga see you on next episode podcast Ruang Tamu Suwarna Sutra, bicara rumah kaya cerita. See you, bye.